Shalom Sobat Shalom Sobat Katolik. Katolik. Kita berjumpa di Bilik. Bincang Iman Katolik. Bincang Iman Katolik. Jadi kita akan memperkenalkan suatu hal yang baru di Paroki Bunda Mada Ratu. Bilik. Bincang Iman Katolik. Apa sih bilik? Aduh, apa ya? Kamu nggak tahu jawabannya? Ya, namanya kita bincang Iman Katolik kan enggak. Kita kan bincang-bincang mengenai Katolik. Katolik. Jadi gitu. ini program kerjanya Komsos BMR untuk katekese ceritanya gitu. Begitu Iya. bukan Pak? Betul, seperti itu. Dan kebetulan hari ini kita memulainya itu dengan Minggu Panggilan. Waduh, berat Apa itu Minggu Panggilan ya? Kalau di Puji Syukur sih ada tuh Ada, lagunya tuh. lagunya. Enak juga sih lumayan. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta. Itu kurang lebih lagu seperti itu. Udah nanti misalnya mulai nanti di sini. Kita kan mau aturan ada Romo masuk ya. Iya, nanti tiba-tiba ada Romo masuk ke dalam. Nah, kita kan mau bahas mengenai Minggu Panggilan dan kita sekarang sudah kedatangan narasumber kita yang ada di sini kebetulan. Katanya dari jauh ya? Dari jauh. Dan dia sudah lama tinggal ada di sini ya. Ya? Iya. Dia numpang makan, numpang tidur Ya di sini. Dia daripada dia nggak ada kerjaan, kita panggil aja ke sini. Daripada mancing Iya. terus ya? Panggil dong kita. Siapa sih narasumber kita? Frater, hai. Halo. Apa kabar nih? Ih, luar biasa banget loh. Kita perkenalan dulu dong. Namanya siapa sih, Ter? Nama saya Frater Agustinus Widiawan Purnomo Putra. Dipanggilnya siapa nih? Biasa dipanggil Frater. Doang. Iya. Banyak ya Frater ya. Iya. Iya. Namanya Frater Widi. Oke, Frater Widi. Frater Widi sekolah di mana sih? Aku sekolah di mana? Iya. Dari kapan dulu nih? Yang terakhir aja. Terakhir. Panjang nanti kalau dari awal. Ya makanya aku lulus tahun kemarin itu lulus S1. Udah Di- satu. Oh, udah satu. Gini-gini juga sarjana loh. Masih muda banget. Walaupun nggak tahu ya, nggak tahu ya isinya gimana ya. Tapi belum jadi Romo kan? Belum. Masih jauh. Ada rencana? Ya ada dong. Kalau nggak ada rencana aku nggak di sini. S1 dari? S1 Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Jauh kan? Jauh banget. Saya kebetulan adalah calon imam Keuskupan Bogor. Oh, baru calon ya, Frater ya? Masih Berarti ada kemungkinan ini dong. Di BMR ngapain? di BMR. Sekarang saya tugas tahun orientasi pastoral. Apa tuh orientasi Tahun pastoral? orientasi pastoral adalah tahun untuk pengenalan Hmm. atau jenjang pendidikan kami. Setelah belajar filsafat atau bahkan teologi, kami belajar disuruh belajar, ditempatkan untuk melihat gimana sih kehidupan umat. Itu sama nggak sih? Masih beda dong dengan apa yang dipelajari di buku Betul. dan kehidupan nyata. Ya, tapi itu sama nggak sih dengan kalau anak kuliah itu magang PKL, seperti PKL? Sama nggak sih Frater itu? Bisa jadi PKL, Oh, tapi oke. ini di luar akademis. Iya. Oh berarti nggak Jadi ada udah nggak ada lulus. laporan ya? Ada sih sebenarnya. Harus ada dong. Kan Kirain nggak ada. pasti. Nah, kebetulan ini Frater, kita kan sekarang ini kan ada di Minggu Panggilan ya. Frater boleh nggak sedikit menjelaskan apa sih itu Minggu Panggilan? Kenapa disebutnya Minggu Panggilan? Kenapa Frater? Katolik mengkhususkan Iya. Minggu Panggilan itu? Oh, sebenarnya Berat ya. pertanyaannya. Terus karena penasaran kenapa Minggu Panggilan itu sengaja diadakan gitu loh. Padahal kan nggak emang beda sama minggu-minggu lain gitu. Aku sih pengen jawabnya ini dulu ya. Apa sih sebenarnya panggilan itu? Ah ya oke. Kita kan pasti kenapa ada Minggu Panggilan dan apa itu panggilan? Ya. Kalau dari aku sendiri, yang aku tahu dan pernah aku pelajari, sebenarnya semua orang Katolik, kita nih, antara frater, romo, atau mas dan mbak, kita tuh sebenarnya dipanggil, semuanya memiliki panggilan. Paus Fransiskus bilang, panggilan untuk menjadi kudus. Waduh, berat banget. Semuanya loh, semuanya. Termasuk kita juga nih, Frater. Iya dong. Loh, kalau gitu saya panggilannya sebagai apa dong ini? Nah, apa tanda panggilan itu? Ya tentunya adalah ketika kita menjadi orang Katolik dengan sakramen Baptis. Baptis. sakramen Ih, baptis. cerdas juga kamu ya. Tahu salah. Jadi Nah. Minggu Panggilan itu sebenarnya nggak khusus sama mereka yang Hanya frater gitu, berjubah, kaum frater, berjubah gitu. suster, romo. Nah, belum. Oh, belum masuk sana. Makanya kan Heeh. kita Iya. kan dipanggil untuk menjadi kudus. Tapi dengan cara apa?
Semuanya dipanggil untuk menjadi kudus, menjadi imam, nabi, dan raja. Oke. Tetapi ada yang disebut dengan namanya panggilan khusus. Panggilan khusus adalah panggilan untuk mereka yang memilih hidup menjadi kaum klerus. Klerus itu apa? Nah, kaum klerus adalah kaum yang tertahbis. Waduh. Jadi Berarti di kayak gereja itu Romo. ada dua kaum, Nah, yaitu kaum awam dan kaum tertahbis atau kaum klerus itu. Kaum klerus ditandai dengan sakramen tahbisan. Oh. Sakramen tahbisan dong. Beda. Nah, Bisa ini ditabiskan. beda. Beda. Suka Kalau ada kita yang sama kaum kita awam. laki tua. Kalau kita kaum awam. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan kita bisa belajar nih. Iya. Jadi benar-benar bincang iman Katolik. Asik. Terus kalau saya nih sebagai ini ya, frater sebagai orang tua itu termasuk panggilan juga nggak ya? Ya itu panggilan. Itu termasuk panggilan juga ya? Nah, tadi kan ada kaum awam dan kaum tertahbis. Tertahbisan itu ada diakonat, imamat, dan episkopal. Sedangkan yang kaum awam itu adalah yang orang-orang biasa, bahkan saya pun masih kaum awam yang sedang menuju jalan untuk ke kaum klerus itu. Oh, berarti belum klerus Nah, ya? kaum awam ini bisa dibagi-bagi nih. Ada yang hidup bakti. Yang selibat itu ya. Nah, betul. Hidup bakti itu kaum para suster, para bruder. Oh iya, itu jadi yang masuknya ke memutuskan awam. tidak menikah juga ya? Karena Untuk itu kaum dibedakan menikah. dengan tahbisan atau enggak. Oh. Nah, yang kaum awam ini bisa memilih jalan hidupnya. Dipanggil juga untuk menjadi kudus dengan caranya masing-masing. Ada yang hidup bakti, misalnya dengan kaul, dengan masuk biara. Ada juga yang memilih Menikah. hidup berkeluarga. Berkeluarga. Oh, berkeluarga ya. Ditandai dengan berarti sakramen perkawinan. Begitu. Berarti saya termasuknya sudah dipanggil juga ya, dipanggil Tuhan untuk menjadi hidup keluarga ya, frater ya? Iya. Oke, jadi besok Romo saya izin ya tidak datang ke gereja karena sudah dipanggil. Alasan gitu loh. Oh nggak gitu ya? Tadi saya sudah menjawab panggilan. Nah, dipanggil beneran. Oh gitu kan? Itu yang ngeri tuh. Kayak tadi lagu yang pembukaan tadi kan, kau dipanggil tuh kan mati dong kamu. Enggak, kan dijadikan duta. Jadikan duta ya? Jangan dipotong sampai situ, Pak. Iya betul. Beneran. Terus ngomong-ngomong frater, untuk memutuskan untuk menjadi seorang Romo atau kuliah di seminari, terus kemudian menjadi seorang frater itu kira-kira dulunya seperti apa, frater? Patah hati kah? Atau karena patah hati? Jangan-jangan ya? Kadang gitu, misalkan ada teman gitu mau jadi frater apa suster gitu, lu patah hati sama siapa? Iya. Kadang suka gitu loh. Kadang-kadang no seringnya begitu ya. Kalau aku pengen cerita ya, mulanya biasa Asik. saja. Kita korek lebih dalam. Serem nih. Ini Bapak Uskup Kita kalau ngomong saling gimana nih? bercanda. Aku sih sebenarnya kurang tahu ya kenapa mau jadi Romo. Tapi diceritain sama orang tua nih. Katanya sejak 3 SD. Waduh. Cita-cita dong. Kan ada dong ditanyakan setiap guru misalnya. Cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi Romo. Dari kelas 3 tuh. Padahal nggak tahu untuk apa. Padahal nggak tahu gimana. Namanya juga anak Dan nggak tahu Romo perjalanannya seperti apa juga ngapain. nggak tahu ya. Iya. Nah, tadi saya nyanyi itu kan karena ternyata setelah saya merenungkan, ternyata panggilan khusus nih untuk menjadi imam itu ternyata bisa dimulai dari hal kecil, hal sederhana, yaitu dari kekaguman. Oh. Kagum sama apanya nih? Jubahnya? Sosok Kagum sama sosok gitu ya. Romonya dong. Oh. Jadi Misalnya maksudnya frater suka dengan Romo gitu. yang Kirain kagumnya sesuatu. jadi senang ya. Kan ketika bisa melihat sosok Romo itu sosok yang anggun, yang berbeda, berkarisma, dengan jubahnya, dengan pakaiannya, yang kalau bisa kita nungguin siapa? Romo. Dan Romo nggak pernah telat terlambat. loh. Nah, kan? nggak pernah telat. Kalaupun mepet atau melebihi, belum terlambat juga. Karena bisa belum dimulai. malah paling depan lagi kan? Ya kan? Suka kadang nggak adil ya. Nah, itulah ada enaknya. Sama satu lagi. Apa? Minum anggur bebas. Oh iya ada jual. Dapat anggur. Terus itu cita-cita dari ketika kemajuan kecil ya. persembahan, kasih kolektor. Romo enggak kan? Nah, enggak tahu apa kan? Itu pelit ya kayaknya.
Oh ya, itu bercanda ya. Jadi motivasi ya. Tapi kan kekaguman. Terus ketika itu habis itu menjadi Miss Dinar Putra Alta, lebih dekat nih dengan Romo. Itu dalam misa. Ketika keluar misa, yang dicari siapa? Romo. Walaupun minta tanda tangan untuk tugas doang. Iya. Tapi kan tugas umat kompuni sangat senang ketika bersalaman atau bahkan bertemu dengan Romo, apalagi bisa dikunjungi di rumahnya. Romo datang itu kan suatu kebanggaan. Seperti ini ya, jadi seperti artis ya. Iya betul. Didatangin minta tanda tangan. Nah terus saya mau tanya, untuk masuk seminari haruskah anak-anak itu pernah ikut Miss Dinar dulu atau enggak? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi Miss Dinar atau bahkan dia itu menjadi jalan untuk mendekatkan atau untuk mengajak, untuk mengundang anak-anak, memanggil bahkan siapa tahu anak-anak tertarik karena bisa berkegiatan di gereja atau bahkan Miss Dinar bisa dekat dengan altar, dengan Romo, itu bisa menjadi jalan untuk bisa mengenal lebih gitu ya. Iya. Berarti untuk jadi Romo masuk seminari itu nggak harus Miss Dinar ya. Nggak kewajiban. Kalau Bapak tertarik maaf anaknya, ya, saya udah nggak bisa. Anaknya ya. Anaknya Pak. Tapi kalau anak saya tanya mau jadi Romo nggak mau. Padahal papanya mau banget. Kenapa tuh? Tapi ngomong-ngomong nih Frater, kalau saya kan kebetulan anaknya cuma satu ya. Saya nggak tahu deh kalau besok dikasih ya. Tapi saat ini kan baru satu. Iya. Nah itu suatu hal yang berat sekali kan buat orang tua untuk melepaskan anaknya ketika dia terpanggil menjadi seorang imam. Benar nggak sih? Nggak usah satu, yang anaknya 2 aja kadang masih berat ya. Satu mau masuk seminari, aduh yang bener dong. Pasti ada pertanyaan kayak gitu dong. Pasti. Nih, aku bahkan kan anak sulung. Oke. Anak adik aku cewek gitu kan. Pasti ada pemikiran gitu, apalagi ada temanku yang anak tunggal. Iya. Dan mau jadi Romo gitu kan. Tapi kayaknya itu misteri deh ya. Kayak rencana tersendiri oleh Tuhan. Tetapi yang saya yakini nih, tips untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan hanya tunggal ya. Tips nih. Iya. Jangan cuma satu nih. Jangan cuma satu. Katolik mendukung. Ayo semoga tumbuh banyak panggilan, tumbuh banyak Romo. Tapi jangan anak saya. Ada kan yang mendoakan. Banyak sekali kayaknya. Tapi padahal kalau jadi anaknya jadi Romo, anaknya nggak bakal jadi anak mertua. Ya udah jelas itu. Bener kan? Ya, itu sudah jelas, sudah jadi pasti. 100% anaknya kan? Iya. Tapi kan kalau misalnya di gereja ya Pak. Misalnya mudik, habis mudik, anaknya bisa milih kan, bisa bingung. Saya punya orang tua tapi punya mertua. Nyenengin mertua dulu. Keluarganya bisa jadi, orang tuanya bisa jadi pilihan kedua. Sedangkan kalau jadi Romo atau bahkan suster, punya siapa lagi kecuali keluarga? Pulang ke situ lagi ke situ. Tapi kalau anak tunggal seperti saya agak berat juga, Frater. Pak. Masalahnya kan garis keturunannya kan udah habis, kepotong aja berhenti di situ. Kita nggak punya keturunan lagi. Gimana dokter Frater? Tapi kan carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Pusing deh kalau udah. Berat kalau udah bicara mengenai kerajaan Allah ya. Jadi kita harus mengikhlaskan gitu. Tapi kalau lawan kan kita sucikan. Nggak bisa. Makanya aku begini ya. Kalau udah memang terpanggil untuk menjadi seorang imam ya apa boleh buat, kita juga nggak bisa. Betul. Namanya itu panggilan tadi misteri ya, Frater ya. Bahkan akan mendapatkan 100 kali lipat. Oh ya? Iya. 100 kali lipat masalah apa berkat nih? Ya berkat lah. Berkat. Kalau mau memberikan sesuatu untuk gereja, untuk kayaknya lu mau deh kalau itu. Asal ada upahnya ya. Kalau ini beda loh. Perempuan kan ujung-ujungnya fulus. Apalagi kalau anaknya jadi imam untuk mendoakan ibunya ya. Biar langsing. Frater, ngomong-ngomong kalau untuk di sekolah seminari itu kenapa ya selalu belajarnya itu tentang filsafat ya? Iya. Kenapa nggak belajar mengenai hal-hal lain? Terutama gitu? nanti Misalnya, setelah jenjang kuliah ya. Iya. Kadang kan di kuliah itu kan banyak nih, ada sastra, ada ini, ada itu, ada ini. Iya. Terus ternyata tuh yang misalkan contoh Frater deh, passion saya bukan di teologi atau filsafat, pinginnya ke sastra, bisa nggak? Atau kalau enggak kan misalnya Frater, saya lebih suka otomotif sebenarnya nih, kenapa nggak ada untuk kelas bengkel gitu? Bisa dong. Bisa dong. Ya bisa, itu kemungkinan loh. Iya. Tetapi sama ini juga kan pertanyaan, jadi nyambung nih. Kadang ada pertanyaan,
kenapa sih jadi romo kok lama banget? Iya, itu juga tuh. Ya kan? Iya. Nah, di hukum gereja Katolik itu sendiri, itu tuh diatur bahwa untuk menjadi calon imam tuh dihabiskan minimal belajar 6 tahun filsafat dan teologi. 6 tahun minimal. 6 tahun. Untuk filsafat dan teologi. Itu sudah ditulis hukum gereja, 6 Nggak bisa tahun dirubah. filsafat dan teologi. Kalau di luar dibilangnya 2 tahun filsafat dan 4 tahun teologi. Tapi karena kurikulum di Indonesia berbeda, S1 kan 4 tahun. Nah, jadi S1 filsafat 4 tahun, tapi bermuatan teologis juga, bermuatan teologi, belajar kitab suci, liturgi, kegerejaan, hukum gereja, dan lain-lain. Lalu S2-nya baru teologi. Itu nggak 6 jenuh. tahun tuh, 6 tahun belajar doang, 6 tahun. Itu nggak jenuh. 6 tahun untuk belajar teologi dan filsafat. Nah, belum lagi seminari menengah. Seminari menengah itu setingkat SMA. Oh, berarti dimulainya itu dari mulai seminari menengah ya, Frater ya? Iya. Mulai start awalnya ya? Jadi setelah lulus SMP, ada namanya seminari menengah. Seminari itu sendiri artinya kan dari bahasa Latin, seminarium. Itu tempat pembibitan. Semen itu pembibitan, benih bibit itu sendiri. Jadi seminari tempat pembibitan untuk calon-calon imam atau calon-calon klerus itu sendiri. Seminari menengah untuk tingkat SMA, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, tapi biasanya 4 tahun, ada lalu lanjut dengan seminari tinggi. Seminari tinggi itu kalau nanti ada bedanya antara imam projo atau diosesan dengan imam atau kongregasi atau religius. Oh, nah kalau saya kan kita selama ini kita pikir cuma ada imam aja. Ya, beda kan. Kadang pernah nggak Mbak sama Mas lihat yang jubahnya beda-beda? Oh, sering. Ada sih pernah waktu itu ada yang datang ke tempat kita yang pakai coklat pakai jubah yang kayak penyihir ya. Iya, penyihir enggak dong. yang jubahnya kerucut-kerucut itu itu. Pengandaiannya penyihir. Nah, itu tuh salah satunya OFM namanya. Oke. Itu pengikut Santo Fransiskus. Oh, jadi jubahnya mirip Santo Fransiskus ya? Iya, ada bedanya imam diosesan atau calon imam lah. Calon imam diosesan itu mengabdi atau nanti imam diosesan itu mengabdi di suatu keuskupan. Oh, jadi hanya bisa di situ aja. Tertentu, ya. Jadi nggak bisa kayak kalau gitu ya? kalau yang lain kan bisa tuh misalkan ditugaskan ke negara mana, ke mana. Salah satu perbedaannya itu imam diosesan itu imam keuskupan namanya. Jadi cuma di situ. Bahkan disebut imam sekuler. Oh. Oke. Sekularisme itu kan berhubungan dengan dunia. Nah, imam sekuler bukan yang mengikuti duniawi gitu. Duniawi. Kira-kira imamnya boleh. Tetapi dinamakan imam sekuler itu imam dunia, maksudnya imam yang hadir di dunia. Oh. Hadir terjun langsung ke kehidupan nyata dunia, perkembangannya dan berkarya mewartakan kerajaan Allah di situ. Berarti bisa masuk ke dunia kerja juga ya? Beda dong. Beda dunianya beda. Nanti lu bilang itu lagi dunia lain lagi. Iya benar. Sedangkan imam religius itu kan biasanya disebut dengan biarawan. Nah, namanya biarawan berarti orang berdoa yang terus ya. Hidup di dalam biara. Di biara. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada karya juga di paroki. Salah satunya perbedaan tadi, imam diosesan mengabdi ke keuskupan, sedangkan imam religius mengabdi kepada pemimpin tertingginya, pemimpin ordonya. Oh, oke. Begitu. Berarti pemimpin ordonya itu belum tentu uskup ya, bukan uskup mah? Bukan ya. Itu sesuai. Nah, sesuai dengan aturan anggaran masing-masing, anggaran rumah tangganya. Ada peraturan masing-masing. Ada. Karena itu kan banyak macamnya. Kalau imam diosesan hampir sama di seluruh keuskupan itu ada dan tidak terlalu beda jauh. Nah, kalau Frater sendiri ini lebih mengarahnya kemana nih, Frater? Kan saya tadi sudah katakan bahwa perkenalan saya imam diosesan. Oh, oke. Berarti lebih kalau dulu disebutnya projo. Duniawi. Oh iya, makanya sekarang kenapa kalau kita baca bisa akan dipimpin oleh sekarang ada RD, ada RP gitu ya. Iya. RD itu untuk RP 200.000 rupiah gitu. Kolektornya minimal. Itu yang kalau RP apa? Itu referendus pater. Nah, RD itu referendus dominus. Nah, kalau misalkan
istilah kita di sini sebutnya romo. Terus ada lagi nanti di Bandung pastor. Terus ada lagi di Flores itu pater. Pater atau pater? Pater ya. Iya. Nah itu berhubungan nggak sih sama yang tadi diosesan sama apa? Sebenarnya enggak sih, itu karena kebiasaan. Pada hakikatnya artinya adalah bapak. Romo bahasa itu Jawa, bahasa Jawa bahasa Sunda Rama itu kan bapak. Oh iya betul. Lalu pater itu bahasa Latin sebenarnya. Pater artinya bapak juga. Iya. Nah tapi sebenarnya yang ideal adalah pastor. Pastor bahasa sebenarnya apa? Pastor pakai O. Itu semuanya pastor. Walaupun dia diosesan ataupun semuanya pastor. Karena artinya adalah gembala. Bahasa apa itu? Itu bahasa Latin. Belajar dong bahasa Latin. Baru tahu kan ya? Baru tahu. Asli baru tahu. Ternyata sebanyak itu nggak taunya. Iya. Nah, sedangkan aku kan disebut frater. Frater itu artinya adalah saudara laki-laki. Brother. Berarti kita kisah yang lo ketemu di jalan, hai bro, gitu. Bukan sama dong. Gitu. Kayak beda banget ya, beda budaya dong. Kalau bro kan kesannya ikrip banget. Jadi besok kita kalau ketemu, kalau luar negeri emang disebut brother. Frater itu calon imam brother. Kalau misalnya Romo, kan di Indonesia kan FRWD, Frater Widi. Iya. Kalau di luar, misalnya FRWD itu biasanya disebut Father Widi. Nah gitu. Father. Kalau di luar Father. Bapak. Itu masalah istilah doang sih. Artinya Romo itu ya bapak dan gembala. Kalau Frater itu calon imam, saudara laki-laki dari Romo. Dari semuanya. Dari umat bahkan. Aduh, ngomong-ngomong kita udah bintang banyak banget, jadi haus sih. Ini ada minum. Bapak Ibu iklan, ayo ditunggu iklannya. Boleh loh. Di meja ini dipenuhi oleh barang-barang UMKM dari umat-umat di BMR. Aku juga nggak tahu ini kenapa ya ada merek. Ini air putih. Ini iklan boleh masuk. Mana di kamera? Kamera mana nih? Ini air putih. Besok boleh diganti dong. Ini air putih. Iya, besok diganti ya. Mungkin ini air kopi. Galasia. Selanjutnya kaos pun boleh ditunggu. Iya, untuk perkembangan kita. Kan kita baru perdana nih. Nanti kan kita ada episode selanjutnya dong. Betul. Apa lagi ya? Terus. Oh iya, tadi lupa jelasin. Apa tuh? Bedanya kan belum semua dong tadi kan. Oh iya. Bedanya Romo diosesan sama Romo religius. Masih ada lagi? Masih banyak. Oh my god. Sebenarnya kita hanya tahu Romo aja. Kalau beda. diosesan kan jubahnya polos hitam atau putih. Iya. Kalau mereka sesuai dengan semangat masing-masing. Nah ini yang membedakan. Oh, jadi warna baju dan bentuk bajunya itu melambangkan semangat mereka. Saya pernah lihat ada juga yang pakai hitam terus kemudian ada salibnya, gambar salib di depan ada putihnya. Oh ya? Iya. Bahkan ada yang putih, ada yang coklat. Ada yang coklat, iya. Nah, jadi emang ada penggambaran atau semangat masing-masing. Kalau diosesan semangatnya adalah mengabdi kepada keuskupan itu sendiri, melayani di keuskupan. Nah, sedangkan imam religius atau biarawan itu punya spirit atau semangat spiritualitas masing-masing, yakni mengikuti santo siapa, mengikuti santa siapa. Misalnya tadi OFM itu mengikuti Santo Fransiskus yang sangat menekankan hidupnya semangat kemiskinan. Oh, makanya jubahnya coklat kan. Nah itu adalah menggambarkan warna tanah atau kerendahan hati yang sangat mendalam. Tapi berarti untuk menjadi seorang pastor itu harus menjadi orang yang miskin gitu. Gimana sih, Frater? Hidupnya susah gitu. Menarik. Seperti itu nggak sih? Kalau dulu bahkan Fransiskus sendiri bukan imam sebenarnya. Ya. Ia hanya mengikuti nasihat Injil untuk yang menjual seluruh hidupmu mengikuti aku. Nah, betul. Kenapa ada kupluknya? Itu juga lambang karena dulu tuh pengemis mereka. Oh gitu. Jadi kehidupan sehari-harinya dari mengemis. Betul. Karena dia benar-benar nih orang suci ini yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus dengan total. Itu kemiskinannya. Jadi benar-benar nggak punya apa-apa. Makannya dari minta-minta, minumnya. Maka disebut dulu ordo pengemis.
Tetapi dengan perkembangan waktu, dunia akhirnya mengikuti juga. Tapi tetap dengan semangat kemiskinan, kesederhanaan. Nah, kalau projo, bukan, tadi kan Mas bilang imam duniawi. Duniawi enak banget ya. Sebenarnya aku pikir masuk ke dunia kerja juga. Imam dunia. Sebenarnya imam dunia, bukan imam duniawi. Oh, kan kesannya beda. Iya, kesannya beda. Iya, kalau duniawi. Imam dunia maksudnya imam yang sungguh hadir dunia, tidak memisahkan diri dengan umat. Hadir terjun mengalami apa yang dirasakan umat gitu. Harapan umat jadi kegembiraan. Berarti bertolak belakang dengan tadi itu ya yang religius ya, Frater ya. Kalau tadi kan hidupnya lebih istilahnya itu dia lebih bertemu dengan orang-orang yang ini ya, apa namanya ya. Itu ada semangat doa gitu atau apa gitu. Karena ada bermacam-macam semangat itu mengikuti santo-santo siapa, dia sungguh hidupnya sungguh berdoa. 24 jam, ya hanya berdoa. 24 jam itu dibagi 3. 8 jam istirahat, 8 jam berdoa, 8 jam kerja. Kerjanya di biara. Itu mengolah ladang atau membuat sesuatu. Susu. Dan itu nggak keluar dari biara? Sama sekali enggak. Nah, ada juga yang gitu. Tapi itu sama dengan yang waktu itu ada yang buat untuk tempat host itu kan juga termasuk di situ juga. Iya, betul. Nah, ada juga semangatnya yang di biara tapi tetap melayani misalnya di paroki atau punya panti asuhan atau punya karya-karya sosial lainnya. Jadi itu sesuai dengan semangat masing-masing atau dengan ketentuan atau aturan dari tiap-tiap ordonya. Nah, kalau suster sendiri gimana? Beda nggak dengan suster-suster itu? Sama. Sebenarnya. Tapi itu kan untuk wanita-wanita yang dipanggil untuk memberikan seluruh hidupnya secara total kan. Iya, betul. Nah, memang gereja Katolik tidak ada tabisan untuk perempuan. Gereja Katolik Roma. Tapi dari situ membuka kemungkinan untuk siapapun yang mau melayani, mau menyerahkan dirinya secara total. Kita juga mengenal kan santa-santa itu. Iya, betul. Bahkan sampai ada yang martir karena ingin menyerahkan seluruh dirinya, bahkan kesucian kemurniannya untuk Yesus sendiri. Nah, gitu. Suster Bernadette ya, cantik banget. Ya, yang masih sampai utuh jenazahnya masih utuh. Kalau suster itu sama nggak belajarnya dengan frater? Dia harus teologi, filsafat gitu, sama nggak? Sampai S2 juga. Sampai S2 juga atau gimana? Menarik sebenarnya karena suster bahkan bruder, ada bruder itu juga kan, yang biasa disebut suster yang cowok. Nah itu kepala sekolah. Iya biasanya kepala sekolah kan. Seringnya kepala sekolah. Iya. Nah sebenarnya suster bruder itu tidak terikat hukum untuk filsafat teologi. Tapi itu tuh dilihat kebutuhan ordo atau kebutuhan biara itu tersendiri. Ada misalnya suster atau bruder yang disekolahkan pertanian. Karena misalnya dia menguasai bidang itu, punya lahan banyak atau lingkungan sekitar bisa memberdayakan umat di sekitarnya pertanian, atau bahkan ada yang disuruh belajar ekonomi, disuruh belajar tentang administrasi rumah sakit dan lain-lain. Jadi biasanya kalau yang cowok-cowok nih, biasanya beberapa ordo ada 2 pilihan, mau jalur imam yang mengikuti filsafat teologi atau jalur bruder, nanti sesuai dengan kebutuhan ordo sendiri. Tetap nggak bisa passionnya dia ya berarti. Oh iya, tadi ngomong tentang passion ya, dijawab. Nah, Romo itu kan syaratnya 6 tahun tadi. Tetapi misalnya sudah jadi Romo dan keuskupan membutuhkan Romo yang ahli dalam bidang tertentu, itu bisa disekolahkan. S1 lagi? Enggak dong. S1 lanjut dong, masa S1 lagi. Kan ada lagi. Kan bisa ada yang S1, ada yang bisa langsung S2 kan. Jadi tergantung itu. Bahkan di Keuskupan Bogor ada yang belajar langsung S2 pendidikan. Oke, karena dia menangani bidang pendidikan seperti itu ya. Keuskupan kan punya sekolah, punya sekolah-sekolah. Nah itu agar bisa membantu atau bahkan berkarya di situ. Ada juga yang S2 hukum. Karena bisa membantu umat dong, membantu umat atau bahkan tentang kehidupan keberagaman atau kerjasama dengan
antar agama atau antar politik dengan pemerintahan setempat. Ada juga yang belajar administrasi rumah sakit. Ya. Karena Kuspan punya rumah sakit. Ada juga yang belajar bisnis dan lain-lain. Ada juga yang belajar bisnis. Tapi ada satu hal yang menarik yang tadi soal border tadi itu, Frater. Kalau misalnya kaum awam ya, dia menikah kan, terus kemudian ditinggal istrinya, pasangannya gitu kan, ditinggal istrinya. Tapi punya anak. Dia punya anak. Tapi dia masih bisa nggak ya untuk menjadi border gitu? Masih bisa nggak? Nah biasanya ada yang bisa. Tertentu kan dengan syarat-syarat tertentu, tapi syarat utamanya adalah sudah tidak terikat lagi dengan apapun. Termasuk anak. Nggak boleh juga. Sudah tidak punya tanggungan lagi. Misalnya anaknya udah gede, udah kerja, nikah, gitu. Dan dia hidup sendiri, mau membaktikan diri untuk menjadi border ya boleh. Bisa saja. Tapi kan tua banget ya kalau udah. Ya berarti hidupnya hanya untuk berdoa. Hanya untuk berdoa. Suster juga bisa seperti itu juga nggak, Frater? Kalau suster belum tahu ya. Belum pernah ada. Belum ada pengalaman itu. Kayaknya belum ada ya. Di Indonesia belum ada ya, nggak tahu luar negeri kan. Selamat juga sih ya. Amin. Jangan dong. Jangan dong. Nanti dari sholat kita ini. Panggilan kita cukup menjadi berkeluarga aja. Udah. Karena emang sebenarnya dipanggil untuk kekudusan kan. Iya. Nah bahkan walaupun disebut panggilan khusus, misalnya romo-romo, tapi nggak bisa loh gereja hanya romo doang. Betul, harus ada kita yang kayak ini yang berkeluarga. Nanti garis keturunan gimana gereja ya? Iya, bahkan gereja bukan punya romo loh. Gereja tuh punya umat. Punya umat ya. Romo lahir dari mana? Keluarga dong. Dari keluarga, dari umat itu sendiri kan. Berarti kalau nggak ada kita, nggak ada gereja. Nggak ada romo dong. Kan kita yang melahirkan romo nanti berikutnya. Nah, Frater boleh cerita nggak? Pernah nggak sih ada terbersit keinginan, kayaknya kok ngeliat mereka berkeluarga, lebih enak. Jadi kayak ini ada di pertengahan ketika pendidikan gitu ya, goyah gitu ya. Kayaknya punya teman untuk saling berbagi. Gue sama siapa? Iya. Terus gimana kalau terbersit pikiran kayak gitu? Para frater ini gimana sih nyiasatinya gitu? Kan nggak mungkin kan? Apalagi lihat teman seusianya, dia nih udah punya cewek gitu. Nah, kalau dari pertanyaan itu sangat natural, bahkan normal untuk kami, misalnya saya dan teman-teman seperjuangan. Kayaknya enak ya hidup berkeluarga gitu kan. Atau bahkan kayaknya enak ya punya cewek nih, punya pasangan nih, punya pacar nih. Nah, itu pasti sebagai lelaki normal itu ada keinginan tersebut. Tetapi bisa dilihat lagi. Salah satu alasan kenapa menjadi imam itu panjang prosesnya adalah karena banyak hal-hal tersebut yang dipertimbangkan. Oh, jadi seperti kayak disaring gitu ya, Frater ya, untuk menjadi saringan yang paling bagus. Semakin murni. Kayak emas ya, makin ditempa sedikit banget yang jadi romo gitu kan. Dari angkatan Frater sendiri berapa yang dari awal SMA berapa? 34. Sekarang 4 tahun lulus tinggal 17. 50%. Terus kemudian yang masuk seminar tinggi, 17-nya masuk seminar tinggi, yang bertahan sampai tahun ke-5 sekarang, ke-6, 10. Semakin berkurang ya. Nah, itu mereka kemana tuh, Bro? Panggil atau gimana tuh istilahnya tuh? Nah, gagal panggilan atau gimana? Gimana ya? Tapi kan dipanggil nggak ada jawaban. Iya. Miss call. Nah, kan emang perjalanan proses panjang itu kan tidak semuanya akan berhasil. Misalnya kita nanam bibit aja kan, tadi kan namanya sebenarnya kan pembibitan. Nanam bibit 10 belum tentu 10-10-nya tumbuh kan. Atau, nah jadi di situ ada yang bahkan menemukan panggilannya untuk berkeluarga. Atau ada yang sungguh memurnikan misalnya, melihat motivasi awal kenapa sih pengen jadi romo, lalu apa sih yang ingin merenung kembali gitu ya. Ya, selama perjalanan itu kan ada proses itu. Jadi ada yang gugur untuk memilih jalan itu, atau ada yang emang bukan digugurkan ya, karena cuti. Enggak juga dong. Bukan cuti. Karena hidupnya tidak bisa menyesuaikan dan tidak bisa
mengikuti lagi proses pembinaan, akhirnya ya tidak bisa melanjutkan. Itu yang memutuskan ada pastor yang Ya, memutuskan. dengan banyak-banyak pertimbangan kan. Namanya juga, nah pendidikan seminar itu disebut dengan formatio. Format yaitu artinya membentuk. Makanya kami pun dibentuk di tempat, tadi kayak kata mbaknya, emas itu kan di tempat kan, dibentuk. Nah, ada yang mungkin yang memberontak nih, yang nggak mau dibentuk, ya berarti tempatnya bukan di situ. Jadi bisa ditempatkan, ya udah jalan kamu ternyata bukan di sini, ada yang untuk memilih jalan keluarga atau di luar sana, atau ada yang melanjutkan, selamat melanjutkan berjuang, berformasi atau membentuk diri lagi. Dan itu nanti kalau yang membentuk diri lagi mau masuk lagi boleh? Biasanya sih enggak ya, susah karena pertimbangannya banyak. Nah, kalau seperti itu, Frater, misalnya dari SMA ya, seminari ya, yang setara dengan SMA, dia melanjutkan kuliah lain bisa di tempat lain kalau keluar. Maksudnya nggak masuk filsafat lagi gitu? Nggak masalah karena udah tidak terikat lagi kan. Jadi itu jadi kembali kepada pilihan hidup masing-masing. Dikembalikan ke keluarga ya? Iya. Sedih juga ya kadang-kadang. Iya. Mungkin nggak sih jadi satu angkatan itu, misalkan satu angkatan 30 tadi, 30-30 nya nggak jadi gitu. Pernah nggak kejadian? Ada juga yang sama sekali nggak jadi, atau ada juga yang bahkan nggak pernah sih semuanya jadi. Tapi kalau semuanya nggak jadi, bisa. Menyeramkan juga. Berat ya, sekolah frater tuh ternyata. Terus waktu frater memutuskan masuk diosesan aku istilahnya itu gimana sih, ada nggak sih penjurusannya atau apanya gitu? Itu di seminari tinggi kah atau di seminari menengah ya yang SMA itu? Kalau diosesan itu biasanya disebut dengan seminari tinggi. Oh, di seminari tinggi itu baru penjurusan. Ya. Sejak seminari menengah boleh memilih mau jadi imam religius atau imam kuskupan atau imam diosesan mana, itu bisa memilih. Nah, ketika sudah masuk, mengikuti pendidikan, mengikuti proses di situ. Jadi frater dulu di Stella Maris. Tuh, saya jadi menengah Stella Maris. Oke. Jadi misalkan gini, di Stella Maris mau pindah ke Projo mana sih, Jakarta, bisa? Kalau dari seminari menengah ke seminari tinggi Projo Jakarta bisa. Tapi biasanya ada juga, misalnya dari Projo Bogor nih udah seminari tinggi Bogor, mau pindah ke seminari tinggi misalnya Jakarta. Nah, bisa aja memungkinkan. Tapi biasanya prosesnya panjang dan bahkan banyak pertimbangan penilaian. Kenapa pindah? Atau dari sana, kok kenapa mau ke sini? Apakah di sini ada masalah atau apa? Iya. Nah, jadi dicek dulu ya. Lebih repot. Iya. Termasuk juga kalau mau pindah dari Projo mau ke OFM misalkan atau OSC atau ya CSE. Bisa, itu terbuka kemungkinan, tapi dilihat kembali pada setiap pribadinya. Nah, ini kan juga banyak yang suka bertanya nih, Frater. Kalau misalnya dia sudah masuk di seminari ya, terus kemudian karena mungkin dia belum terpanggil tadi itu kan, sehingga dia harus orang tuanya, ya mungkin ada paksaan orang tua atau karena ada suatu faktor yang lain, itu sehingga dia keluar, itu dosa nggak sih, Frater? Kalau dia seperti itu? Masalah dosanya. Ada orang takut kan? Pertanyaan awam itu benar. Ya benar. Orang awam tuh banyak yang aku nanti takut kalau nanti aku berhenti, ya kan? Nanti aku dosa. Biar aku dari awal nggak usah aja, kan banyak yang seperti itu, Frater. Ya. Sebenarnya kan masalah dosa atau enggak kan siapa sih manusia yang bisa menilai kan? Iya. Cuma kita sebagai awam kadang mikirnya gitu. Akhirnya kembali kepada hati nurani. Kayak misalnya, benar nggak sih jalan ini tuh cocok nggak sih dengan hidupku, dengan motivasiku? Bahkan mengingat teman-teman yang lalu ada yang dipaksa orang tua, akhirnya pun hidupnya gimana sih kalau terpaksa itu gimana sih? Pasti nggak nyaman kan? Akhirnya bisa aja mental sendiri, atau bahkan ya sulit untuk melanjutkan. Tapi kalau misalnya emang dari dalam, dari hati nuraninya ingin, ya pasti ya Tuhan akan membimbing karya Roh Kudus kan. Tapi kalau misalnya ada yang motivasinya nih salah nih, misalnya nih patah hati,
Misalnya patah hati, melarikan diri, atau bahkan aku berkeluarga Pak, atau bahkan ada yang pengen kuliah gratis atau pengen nyari duit. Ada yang kemungkinan gitu. Bisa jadi kan, ada yang kemungkinan akhirnya bisa mental sendiri juga. Seleksi alam itu tadi itu ya, pemurnian. Jadi kalau misalnya yang emang murni pasti ya mendapatkan berkah. Kalau misalnya nggak murni ya pasti susah ya. Jadi bukan tentang dosa atau enggak. Bisa aja ya dapat reward atau hukumannya kayak iya. Jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi karena kami bisa masuk sendiri gitu ya istilahnya. Oh gitu ya. Namanya juga manusia kan? Iya betul Pak. Yang penting tetap mengandalkan Tuhan. Berat ya. Berat juga. Biar kelihatan gitu faktornya. Nah, Frater tadi di sini tahun orientasi. Tahun orientasi pastoral. Bedanya tahun orientasi pastoral itu top. Pastoralnya topper. Bedanya top sama topper sama tahun pastoral itu apa sih? Nah, jadi jenjang kami imam-imam diosesan itu pertama Tor. Tahun orientasi rohani. Tahun ini untuk menggojlok atau membentuk fondasi rohani yang kuat sebelum melangkah ke pendidikan filsafat. Kayak satu tadi. Ya. Berarti Tor itu ketika dari seminari menengah tadi itu ya? Setelah lulus seminari menengah. Itu ditaruh di gereja juga? Ya tempat pendidikan tersendiri. Gitu. Tempat pendidikan sendiri bukan di gereja. Lalu 4 tahun belajar filsafat yang banyak bermuatan teologi juga tadi sudah disebutkan. Lalu setelah itu udah 5 tahun. Tahun ke-6 adalah top, tahun orientasi pastoral. Namanya juga orientasi, akhirnya mengarahkan atau bahkan mengenal, belajar kehidupan pastoral, kehidupan nyata di gereja. Lalu lanjut 2 tahun. 2 tahun lagi adalah S2 teologi. Sudah 8 tahun, baru setelah itu tahun pastoral. Bukan mengenal lagi nih, bukan hanya belajar lagi, tapi sungguh-sungguh terjun, berkarya, dan melayani di kehidupannya. Seperti Frater Widi sekarang ini berarti ya? Bukan ya? Masih orientasi ya? Top saat itu ya berarti. Jadi masih belajar, masih main-main, bercanda-canda. Gitu. Oke. Nah kalau pastoral ini kan bercanda ya? Bercanda. Kalau pastoral. Tapi nanti Pak Bosku nonton. Oh gitu ya? Jadi dia sekarang ini lagi cari nilai juga ini. Iya. Jadi penentuan kehidupanmu selanjutnya dari sini. Tapi semoga Nah lalu tahun pastoral biasanya 6 bulan bisa, paling cepat 6 bulan bisa tahbisan diakon. Karena sudah dekat dengan tahbisan maka disebut tahun pastoral. Ya sudah belajar sungguh-sungguh menjadi mengalami kehidupan pastoral itu. Jadi di situ bisa kasih misa, kasih apa gitu? Belum. Kan belum ditahbiskan, gimana ngasih misa? Jadi tahun pastoral 6 bulan paling cepat bisa tahbisan diakon, 6 bulan paling cepat bisa tahbisan imam. Bisa jadi romo. Jadi totalnya 10 tahun. Astaga, 10 tahun itu kalau lancar semuanya ya? Kalau lancar. Belum yang seminari menengah, misalnya ada 3 tahun, 4 tahun, berarti 14 tahun. Wow, lama juga. Dan saya pun masih paling tahun? cepat 3 tahun lagi. Baru jadi imam? Kami doakan para berarti diakon juga belum ya? Berarti habis ini baru juga diakon. Belajar lagi. Waduh. Biasa panjang banget. Masih panjang. Terus dinamika apa nih selama top di sini? Top di sini udah berapa bulan? Dari awal September jadi September, Oktober, November. Ya banyak. Ya hitung sendiri deh. 7 bulanan ya. 7 bulanan. Sebentar lagi selamatan ya berarti. Tapi agak ngeri juga ya Frater ya ketika mulai belajar di dunia nyata, artinya dunia ini kan di gereja nyata, itu kan banyak berjumpa dengan umat, banyak berjumpa dengan orang-orang yang berbeda gitu kan. Kadang-kadang kan masalah-masalah yang berbeda. Terkadang di situ juga seperti ada tempaan sendiri ya Frater ya. Jadi ketika bertemu dengan orang, kok ada orang yang seperti ini, ada orang seperti ini, kok lebih menarik kayaknya lebih menarik kehidupan ini ya gitu ya. Pasti godaannya kan banyak pasti kan. Apalagi kalau ketemu dengan OMK ya Frater. Aduh, kenapa saya jadi akhirnya OMK Pak
Ibu Eka nih. Apa manusia? Dari situ akhirnya kembali kepada pribadi masing-masing kan. Motivasi masing-masing untuk lihat nih gimana. Dengan adanya godaan, ada dinamika misalnya masalah kehidupan, atau bahkan godaan perempuan misalnya jatuh cinta dan lain-lain misalnya, atau ada godaan-godaan lain. Jadi dilihat apakah godaan itu menjadi yang memberatkan atau yang menguatkan. Nah, pilihan kan bisa kembali ke orangnya kan. Misalnya ada batu nih yang menghalangi jalan, untuk batu loncatan atau untuk batu yang batu sandungannya yang membuat menyerah. Kalau saya sih berdiri di atas batu itu. Loncatin aja batunya. Kan kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, dari top ini nanti frater bikin laporan diserahkan ke dekan ya? Istilahnya apa? Istilahnya adalah romo rektor. Romo kepala. Nah, laporan ini diserahkan ke romo kepala atau gimana untuk jadi pertimbangan nanti? Atau cuma disimpan buat saya aja? Enggak dong, pasti kan ada penilaiannya. Bahkan romo paroki pun bisa mempunyai rekomendasi atau bisa memberikan penilaian mengenai layak atau tidak gitu ya. Apakah layak atau tidak melanjutkan. Baik melanjutkan atau baik untuk mengulang lagi. Ada juga teman-teman frater yang harus mengulang misalnya karya topnya. Jadi lebih lama lagi ya, mundur lagi 1 tahun. Nah, dari situ kan bisa dilihat semakin memurnikan atau semakin menghambat menjadi beban. Nah, di situ namanya proses. Tapi selama ini selalu ini nih ya, nggak pernah ada yang mengulang itu, nggak pernah. Ada juga. Karena beberapa hal dengan pertimbangan tertentu akhirnya harus mengulang, misalnya memperbaiki kayak remedial gitu lah. Dan itu biasanya di paroki itu lagi atau dipindah? Biasanya dipindah. Untuk menemukan dinamika yang baru. Iya. Barangkali di sini nggak cocok, jadi pindah tempat lain. Iya. Lebih cocok. Padahal lebih berat lagi masalahnya. Lebih ACC lagi. Jadi. Makin dari luar. Tapi harapannya ya semuanya lancar. Ya, tapi tadi ada yang belum kita tanya nih. Kalau tadi kan dari sisi frater ya. Kalau dari sisi orang tua frater sendiri nih, kita kan nggak tahu. Mungkin frater kan juga tahu orang tuanya. Ketika frater memutuskan untuk masuk ke seminari, menjadi seorang frater, itu orang tua bagaimana sih? Apalagi kayaknya anak cowok satu-satu. Iya, apalagi anak cowok ya. Iya, sempat menghalangi juga atau gimana? Nah, puji Tuhan orang tua saya dengan legowo ya. Ikhlas. Dengan ikhlas mendukung anaknya. Baik banget. Walaupun mungkin sesekali bisa aja menangis atau bahkan. Dan itu nggak mungkin dong frater tahu. Iya, kan aku nggak tahu. Tapi saya lebih itu sih ya, apresiasi sama orang tua yang dia mau merelakan anaknya untuk menjadi seorang imam. Bahwa karena itu kayak semacam apa ya, persembahan ya, betul. Yang paling besar yang dia paling untuk berikan untuk Allah gitu. Satu-satunya belahan jiwanya dikasih ke kan ada yang mengatakan kan harta saya itu anak saya gitu kan. Betul. Nah ini anaknya dipersembahkan untuk Allah. Kebayang nggak sih itu persembahan yang luar biasa sekali ya frater ya? Ya makanya salah satu hal yang saya yakini bahwa keluarga dengan mendukung itu kan berarti keluarga menjadi persembahan ya. Iya. Saya dipersembahkan, saya mempersembahkan diri dan orang tua rela. Dan kalau misalnya mempersembahkan, apalagi sih yang didapat kecuali berkat? Ya, iya. Ya, kan? Ujungnya punya iman seperti itu yang beratnya. Siap gak ya? Kuat gak? Kuat gak ya? Orang tua bisa kuat tapi anaknya gak kuat. Kebalik, gak jadi juga. Enggak, tapi ada juga sih yang orang tuanya anaknya aku mau pokoknya masuk seminari mau jadi romo, orang tuanya aduh jangan dong, gak banyak juga. Atau bahkan ada pengalaman frater di Bandung, orang tuanya ingin menjadikan anaknya dokter, tapi frater ini anaknya ini pengen jadi romo, lalu akhirnya karena orang tua misalnya keras atau apapun mengikuti keinginannya jadi dokter. Setelah jadi dokter, ini ijazahnya saya udah jadi dokter, sekarang saya mau menjadi pilihan saya menjadi romo. Seperti itu ya kan? Itu bisa kayak gitu ya? Atau bahkan kebalikannya, ada orang tua yang memaksa jadi romo, akhirnya terpaksa jadi romo. Ini saya jadi romo, saya sudah jadi romo, sekarang saya mau pilihan saya. Sedih lagi nggak? Bisa ya kayak gitu.
Tapi kalau yang tadi Frater katakan itu ketika dia sudah menjadi seorang dokter ya, terus dia memutuskan saya mau dong, sekarang tinggal saya mau jadi seorang romo. Itu kembali lagi ke seminari menengah dong berarti dia. Nah, itu enggak seminari menengah, tapi langsung ke seminari tinggi. Dengan tetap mengikuti teologi itu tadi ya. Filsafat, lalu teologi makin panjang lagi ya. 9 tahun tetap. Tapi kalau memang udah keinginan dia sih biasanya sih bisa jadi. 6 tahun. Tambah tadi berapa? 14 tahun. Iya, totalnya 20 tahun, Pak. 20 tahun. Tapi aku pernah dengar di satu podcast dia udah kerja jadi bruder malah. Dan sekarang jadi romo. Dia sudah jadi bruder? Jadi bruder di rumah sakit. Emang bisa begitu, Frater? Tergantung dengan aturan masing-masing kongregasi atau ordo itu tersendiri. Memungkinkan. Tapi tetap harus tahap-tahap itu. Ya, pasti, semua mungkin ada penilaian tersendiri ya, Frater ya, di antara sekian itu kemungkinannya juga kecil mungkin ya. Kamu menjadi suster? Enggak. Oke, ada lagi yang kita mau bahas sama Frater? Mumpung ada Frater ini di sini dan kita ada di Frater mau bilang apa sama sobat-sobat Katolik yang masih nonton hari ini? Terutama untuk orang muda ya, orang muda dan yang, orang tua untuk mengikhlaskan anaknya untuk jadi bagian dari gereja. Iya. Sepertinya nggak ada yang saya katakan sih sebenarnya, tapi yang pasti Tuhan selalu punya caranya untuk memanggil umat-umatnya dengan karunia-Nya masing-masing, dengan bakatnya masing-masing, akhirnya dengan pilihan masing-masing. Untuk yang ingin menjadi romo, menjadi suster bruder, ya puji Tuhan bahwa karya gereja tidak pernah berhenti. Untuk yang ingin berkeluarga, ya semuanya dengan cara masing-masing, entah itu menjadi guru, menjadi rumah tangga, menjadi pekerja, semuanya dipanggil untuk menjadi kudus. Jadi berkat. Luar biasa sekali, Frater Willy. Kayaknya tahun depan jadi romo deh. Tahun depan jadi romo. Bapak Uskup gimana Bapak Uskup? Saya sendiri jadi inian ya, melihat Frater Willy ini, aduh hebat sekali gitu, luar biasa sekali. Aku terharu. Terharu. Oke, terima kasih Frater Willy untuk hari ini. Hari yang indah sekali di Minggu Panggilan, dan kita berharap dari semua sobat Katolik yang ada di sini jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Jangan orang tua jangan takut juga memberikan anaknya untuk gereja. Ya. Karena bisa jadi berkat baru. Bagi mendatangkan berkat untuk kita semua, sekeluarga, dan bisa mendatangkan berkat untuk sesama juga. Amin. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan di podcast Bilik. Sampai jumpa, sobat Katolik. Nah, terima kasih, Frater. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.